Halo anak-anak semua, selamat datang di dalam pembelajaran Enrichment Matematika. Welcome to our class in our Enrichment class. So it's nice to see you again. Walaupun ya kita terbatas secara virtual, Mister tidak bersama-sama dengan kalian di dalam pembelajaran kita di kelas. Bagaimana keadaan kalian? Ya, Mister harap kita baik-baik saja ya. Kalian pun juga bisa mengikuti pembelajaran di sesi Mister, sesi 5 dan 6 dengan baik. Nah, di dalam pembelajaran Enrichment Matematika di hari ini kita akan kembali lagi mengulik gitu ya terms-terms ataupun operasi-operasi di dalam algebraic operation. Kemarin kita sudah sempat membahas tentang bagaimana penyelesaian dalam menggunakan addition, subtraction, dan multiplication. Kita juga sudah sempat gitu ya mengerjakan dan bisa menjelaskan juga ya bagaimana jika kita memiliki persoalan dalam bentuk pembagian atau division. Hari ini inti materi kita ada beberapa hal. Kita akan sama-sama untuk melihat division operation. Kita akan melihat juga bagaimana jika dia masuk di dalam substituting atau substitute, dan kita akan melihat dalam bentuk expanding. And the last one, we are going to learn about factorizing. Atau factorize. Ini akan menjadi inti kita atau materi yang paling terakhir yang akan kita bahas di dalam pembelajaran kita. Nah, kita akan mulai dari pembelajaran yang pertama, yaitu bagaimana jika kita memiliki persamaan dalam bentuk pembagian atau division operation. Nah, di dalam operasi pembagian aljabar atau dalam hal ini algebraic operation in the division part, beberapa hal yang perlu kita perhatikan seperti di dalam operasi perkalian. Yang pertama yaitu sign atau simbol. Atau dalam hal ini lebih spesifik adalah tanda yang berada di depan dari koefisien tersebut. Setelah kita memperhatikan sign atau simbol atau tanda, kita akan melihat variabel akan dioperasikan dengan variabel, angka akan dioperasikan juga dengan angka. Ya, jadi beberapa poin yang perlu kita perhatikan di dalam operasi pembagian adalah kita harus memperhatikan tandanya. Karena tanda akan bertemu dengan tanda, angka akan bertemu dengan angka, dan variabel pun akan bertemu dengan variabel pun. Ya, contoh Mister, the example, if we have 2x square divided by x pangkat 3 atau x cube. Langkah pertama apa yang perlu kita lakukan? Kita melihat, tandanya apa yang berada di depan koefisien. Di dalam suku yang pertama, kita memiliki koefisien 2. Di dalam suku yang kedua, kita memiliki koefisien 1. 1 dikali x pangkat 3 menjadi x pangkat 3. Gitu ya. Dan tanda dari kedua suku ini adalah positif dan positif. Kita mengingat ya nak, ketika operasi positif bertemu dengan positif, maka dia akan menjadi positif. Positif bertemu dengan negatif akan menjadi negatif. Negatif bertemu dengan positif akan menjadi negatif, dan negatif bertemu dengan negatif akan menjadi positif. Ya, positif bertemu positif, dia akan tetap menjadi positif. Untuk memudahkan, kita ubah menjadi bentuk per atau pecahan. 2x pangkat 2 per x pangkat 3. Ya. Ketika anak-anak melihat, pertama, angka bertemu dengan angka. 2 dan 1, 2 per 1. Itu ya. Biasanya akan hasilkan 2. Sekarang, kita melihat lagi x pangkat 2 dan x pangkat 3. Variabel bertemu dengan variabel. Kita mengingat kembali dalam operasi perkalian. Jika kita memiliki basis atau bawahnya sama di dalam operasi perkalian, maka dia akan menjadi pangkat yang kita jumlahkan, gitu ya.
Berbanding terbalik dalam pembagian, pangkatnya akan kita kurang. Sehingga karena di sini pangkat 3 di bawah atas pangkat 2, maka pangkatnya akan berkurang. 3 dikurang 2 akan menjadi 1. Ya, Mister, di mana posisi X pangkat 1-nya? Kita lihat posisi yang paling besar di mana pangkatnya. Karena X pangkat 3 berada di bagian bawah, sehingga X akan berada di bagian bawah. Ya, berbalik jika yang besarnya di atas, yang kecilnya di bawah, maka dia akan berada di atas. Ya, dari mana datangnya ini, Mister? Kita bisa melihat dari ketika Mister memecahkan 2X pangkat 2, maka Mister pecahkan bisa menjadi X dikali X. X-nya ada 2. Di bawah X pangkat 3 Mister pecah menjadi 3X. Ya, sehingga Mister bisa cancel. Yang sama Mister coret. Maka hanya tersisa 2 per si X itu. Ya, jadi 2X pangkat 2 bagi dengan X pangkat 3 akan menghasilkan 2 per X. Ya, untuk operasi pembagian. Contoh lainnya. If we have 3x to the power of 3 divided by 6xy times 2x. Kompleks sekali ya. Tetapi kita bisa untuk melihat dengan lebih simpel. Pertama, positif suku pertama, positif suku kedua, positif suku ketiga. Automatically akan menjadi positif. Sehingga kita bisa menyusun. Ingat kalau operasi pembagian gitu ya, Mister bisa spesifikasikan seperti ini. Sehingga Mister bisa ubah 3x pangkat 3 kita bagi dengan 6xy dikali 2x. Ya, bisa nggak Mister kita selesaikan yang simpel? Bisa, kita kalikan dulu yang di bawah. 3x pangkat 3 per 6 angka. Seperti yang pertemuan sebelumnya. Angka ketemu angka. Huruf yang sama ketemu dengan huruf yang sama. 6 dikali 2 akan menjadi 12. X ada X juga di sebelah. X kali X akan menjadi X pangkat 2. Y di sebelah tidak ada Y. Sehingga dia akan menjadi Y sendiri. Ya. Selanjutnya apa, Mister? Sain sudah selesai. Variabel dan angka. Kita mulai dari angka dulu. Ketika kita memiliki 3 dan 12, kita bisa simplify dibagi keduanya dengan 3. Sehingga dia akan menjadi 1x pangkat 3 per 4x2y. Mister, bisa kita cancel lagi. Di sini pangkat 3, di sini pangkat 2. Maka 3 dikurang 2 sisa 1. Sehingga hasil akhirnya adalah, karena di sini sudah sisa 1, di bawah habis, maka sisa X per 4X. X per X-nya sudah habis, X per 4Y. Inilah yang akan menjadi jawabannya. Ya. Jadi, di dalam operasi pembagian, kita perlu untuk memperhatikan tanda. Angka akan dioperasikan dengan angka. Bagaimana jika angkanya tidak bisa kita operasikan? Ya sudah, dia stand off menjadi bentuk pecahan itu. Variabel juga bertemu dengan variabel. Bagaimana jika variabelnya berbeda? X bertemu dengan Y, berarti tidak bisa kita operasikan. Maka dia tetap menjadi X dan Y. Kecuali X bertemu dengan X, Y bertemu dengan Y, baru bisa kita operasikan. Ya, oke. Silakan nanti anak-anak untuk menyelesaikan persoalan dari division operation berdasarkan soal yang nanti akan Mister kasih di akhir. Ya, kita sudah selesai untuk division operation. Silakan anak-anak boleh pause untuk mengerjakan, ataupun juga anak-anak boleh melanjutkan untuk menonton video ini sampai pada bentuk expanding. Ya, jadi setelah semuanya selesai sampai expanding, baru juga anak-anak boleh kerjakan soalnya bersama dengan kelompok. Ya, oke.
kita sudah selesai di dalam division operation. Next, we will continue to discuss about how to finalize if we have the operation is different or we have the substituting operation. Substituting operation. Okay. Substituting berasal dari kata dasar substitute atau menggantikan. Kalau dalam permainan bola kita selalu dengar ada yang namanya substitute atau mengganti pemain yang lain. Sama juga konsep utamanya. Kita akan memasukkan atau menggantikan sesuatu value dengan value yang sudah kita ketahui. Bagaimana? Misalkan di example, if Mr. have 3x to the power of 3 minus 2x plus 5, Mr. banyak sekali, ya memang kita harus mencoba untuk gitu ya, menyelesaikan dengan persoalan yang maksimum juga gitu ya. Mr. punya persoalan di equationnya adalah 3x to the power of 3 minus 2x plus 5. And then Mr. tahu bahwa value of x equal 2. Maka di situ Mr. bilang find the final result of the equation. Misalkan, maka langkah yang paling sederhana adalah pertama kita bisa menuliskan dulu 3x to the power of 3 minus 2x plus 5 equal, kita lihat bahwa ada value-nya, x kita gantikan, substitute, kita ganti dengan 2. Maka 3, jangan lupa ketika ada penambahan atau perubahan, silakan untuk anak-anak memasukkannya ke dalam kurung. Ini sangat penting sehingga bisa untuk kita lihat polanya. 2 pangkatkan dengan 3 dikurang 2 dikali 2 ditambah 5 ya. Maka sama dengan juga ketika kita mengingat ada yang namanya PEMDAS, parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, and subtraction, itu adalah tingkatan di mana kita akan prioritaskan yang mana terlebih dahulu. Parenthesis, lihat ada dalam kurung. Tetapi di dalam kurung tidak ada operasi yang lebih dari 1. Dianya stand off for the number. Maka tidak bisa kita operasikan. Turun lagi setelah parenthesis apa? Eksponen atau perpangkatan. Kita punya sesuatu yang punya pangkat. Maka kita selesaikan dulu yang di sini. 2 dipangkatkan 3 sama saja dengan 2 dikali sebanyak 3 kali. 8. Berarti 3 dikali 8 dikurang 2 dikali 2 berapa nak? 4 ditambah 5. Kita prioritaskan dulu. Setelah eksponen adalah multiplication. Lihat, oh ada perkalian di sini. Selesaikan dulu. 3 dikali 8 sama dengan 24 dikurang 4 ditambah 5. Maka 24 dikurang 4 adalah 20 ditambah 5 adalah 25. Inilah yang menjadi jawaban akhirnya. Sehingga pada aturan substituting operation, you only gitu ya, kamu hanya perlu untuk memasukkan value-nya. Bagaimana jika dia adalah 2k pangkat 2 di mana k sama dengan 3? Ya sudah nak, tinggal 2, k-nya kita ganti dengan 3. Selesaikan. Pangkatnya terlebih dahulu berarti 2 dikali 9 sama dengan 18. Inilah yang disebut sebagai substituting atau menggantikan atau memasukkan nilai. Ya. Oke. Konsep yang kedua setelah division adalah substituting. Konsepnya seperti ini. Yang kunci utama adalah kalian tinggal memasukkan value-nya saja. Ya. Nanti akan ada soal juga di akhir yang perlu untuk kalian selesaikan menyangkut dengan substituting. Ya, hari ini kita banyak juga ya dalam pembahasan soal. So I hope you will catch up gitu ya. Kamu bisa untuk mengikuti pembelajaran Mister walaupun via online.
Lanjut ya. And the last one, we are going to know about expanding algebraic or expanding operation. Okay, I will erase first. Kita mengenal yang disebut sebagai expanding ya, atau kalau orang biasanya expanding itu apa? Meluaskan, memecahkan, memisahkan. Ya. Jadi expanding ini adalah langkah pertama sebelum kita masuk di dalam yang tadi Mister katakan, faktorisasi. Ya. Apa yang akan kita lihat? Kita langsung saja pada contoh soal sehingga menolong kita. Ketika anak-anak mau menemukan soal expanding, ada dua model. Yang pertama based on algebraic expression, dan yang kedua based on binomials product. Apa itu Mister? Algebraic ini simpelnya binomial adalah perkalian dua sukunya. Ya, bino berarti ada dua operasinya. Ya, jadi kita akan melihat dari dua operasi tersebut. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, algebraic expressions. In the algebraic expression, we only finalize for each question like this. Example 1. If we have 3 in a bracket x plus 5, 3 in a bracket x plus 5, maka sifat apa? Properti apa yang muncul di sini? Ya, distributive property atau sifat distributif. Tidak lagi yang disebut sebagai perkalian pelangi, tetapi sifat distributif. Maka ketika kita punya seperti ini, kita perlu untuk apa? Mengalihkan ke dalam. Maka akan menjadi apa? 3 dikali X ditambah 3 dikali 5. Ya, maka 3 akan kita kalikan ke dalam. Berapa hasilnya? 3 dikali X adalah 3X. Ditambah 3 dikali 5 adalah 15. Inilah hasil akhirnya. Ya, algebraic expression. Ya. Contoh yang kedua, ketika kita punya 3 in a bracket x minus 1 plus 2 in a bracket x minus 3. What shall we do? Apa yang harus kita lakukan? Dengan sifat distributif yang sama, kita bisa memasukkan nilainya. Maka coba Mister ganti di sini biar membedakan anak-anak. Maka akan menjadi 3x dikurang 3 dikali 1 ditambah 2x dikurang 2 dikali 3. Ya, yang di luar kita kalikan dengan di dalam. Hasil akhirnya berapa? 3x akan menjadi 3 dikali x akan menjadi 3x. 3 dikali 1 akan menjadi 3. 2 dikali x akan menjadi 2x. 2 dikali 3 akan menjadi negatif 6. Karena negatif di depan ya. Kelompokkan menggunakan sifat komutatif. 3x di depan 2x ada positif 2x. Negatif 3, negatif 6. Maka 3 apel ditambah 2 apel akan menjadi 5 apel. Negatif 3 dikurang 6 akan menjadi negatif 9. Inilah hasil akhirnya menggunakan terms yang pertama, algebraic expression. Kuncinya adalah apa? Kuncinya kita menggunakan sifat distributif or distributive property. Ya. Silakan untuk diperhatikan dulu. Bagaimana dengan yang keduanya, Mister?
Untuk part yang kedua atau binomials product, kita mengenal dua tipe soal juga. Karena di sini katakan misalnya perkalian dua suku, maka kita akan menemukan hasil akhirnya adalah berpangkat 2. Ya, hasil akhirnya berpangkat 2. Contohnya, in a bracket, contoh pertama, in a bracket x plus 5 times x plus 3. What should we do? Kita bisa mengambil yang di depan untuk distributif, kita distribusikan ke dalam yang di belakang. Maka coba Mister ganti x plus 5. Maka Mister keluarkan ini x, gitu ya. Mister kalikan semuanya ke sini. Maka x kali x ditambah x dikali 3. X-nya sudah selesai, kita operasikan dengan yang di dalam. Kita operasikan lagi 5. Jadi ini harusnya 3 sini. Ditambah 5, kita tahu bahwa 5 juga harus dikalikan dengan temannya yang ada di kanan. Kali x, gitu ya. Ditambah 5 dikali 3. Maka x dikali x akan menjadi x pangkat 2. X dikali 3 akan menjadi 3x. X dikali 5 atau 5 dikali x akan menjadi 5x. 5 dikali 3 akan menjadi 15. Susun dari pangkat yang tertinggi. Pangkat 2 akan selalu di depan. X pangkat 2. Karena 3 apel dan 5 apel maka akan menjadi 8 apel. 15 sendiri kita tulis. Inilah yang akan menjadi hasil akhir. X pangkat 2 tambah 8x ditambah 15. Ya. Untuk contoh soal yang pertama. Bagaimana dengan soal yang kedua? If we have, ya, d plus 3 in a bracket to the power of 2. Ingat bahwa ketika dia pangkat 2, maka yang di sini atau basisnya akan kita kali lipatkan sebanyak 2 kali. Pangkat 3 kita kali lipatkan sebanyak 3 kali. Maka D tambah 3 dan D tambah 3. Ya. Maka akan menjadi apa? D dikali D, D dikali 3. Jadi D pangkat 2 ditambah 3D. Lanjut. 3 dikali D, 3 dikali 3. Ditambah 3D karena di sini positif, ditambah 3 dikali 3 adalah 9. Maka akan menjadi apa? D pangkat 2 tambah 6D ditambah 9. Hasil akhirnya. Ya. Nanti silakan di pause dan kalian bisa untuk kerjakan secara personal. Jadi bisa lebih oke. Untuk part yang kedua harusnya sudah kalian pelajari di kelas 8 ketika kalian temukan ataupun kelas 7. Kita mengenal namanya rumus segitiga. Jadi ketika kita punya A plus B pangkat 2, maka tidak perlu untuk kita bisa kalikan secara sifat distributif. Kita bisa langsung saja A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Ya. Bagaimana jika dia adalah kurang? A kurang B pangkat 2. Maka dia akan menjadi apa? A pangkat 2 dikurang 2AB ditambah B pangkat 2. Ya. Oke. Coba kita masukin, kita gunakan cara ini ke dalam persamaan ini. Kita tahu A adalah D, B adalah 3. Maka kita tahu bahwa A adalah D dari soal kita, B-nya kita adalah 3. Tinggal masukin A pangkat 2, maka dia akan jadi D pangkat 2. Ditambah 2 dikali A-nya kita apa? A-nya kita D. B-nya kita apa? B-nya kita 3. Ditambah B pangkat 2.
3 pangkat 2. Maka D pangkat 2 ditambah angka dikali dengan angka. 2 kali 3, 6. Sisa D, 6D. Ditambah 3 kali 3, 9. Kita lihat hasilnya tetap sama. Ya, jadi kunci expanding ada 2, yaitu algebraic expression atau berpangkat 1 dan binomial product atau berpangkat 2. Ya, ada yang bentuknya adalah bracket dan bracket, ada juga yang langsung bentuknya berpangkat 2. Yang perlu untuk kita expand, kita luaskan kembali. Ya. Oke, materi kita sejauh ini saja untuk bagian division, untuk bagian substituting, dan juga untuk bagian expanding. Silakan anak-anak untuk personal mengerjakan soal yang telah Mister kirimkan by Teams. You may to open your laptop, you may to open your device, and you will discuss with your friends or in your group, ya, and finalize. Our due in all of the tasks maybe in the Monday. Monday in 6 p.m. Ya, jadi silakan kalian kumpulkan di hari Senin untuk penugasan dari pembagian yang kemarin harusnya menjadi tiket kita, substituting dan juga expanding hari ini. Di minggu depan kita akan ada formatif sampai pada bentuk expanding, dan di 2 minggu depan, karena di nanti minggu depan juga setelah kita formatif kita akan belajar tentang faktorisasi, dan di 2 minggu depan kita akan langsung sumatif dari materi operasi penjumlahan sampai pada faktorisasi. Ya, Mister harap you will catch up ya kalau bisa untuk mengikuti pembelajaran Mister. If you have a question, feel free to ask in my Teams. Oke, menggunakan chat pribadi or just ask to your friends ya yang bisa untuk menolong kamu. Oke, demikian untuk pembelajaran kita. Thank you class. Silakan untuk kalian mengerjakan secara personal in asynchronous time. Boleh juga kalian tanyakan kepada pendamping kalian ya bagaimana step by step yang lebih mudah untuk dikerjakan. Demikian untuk pembelajaran atau video pembelajaran kita. Thank you and may God bless you.